Ruang Dewa Bela Diri, bab 946 sampai dengan 950. Bab 946 Pembunuhan. Ye Xiwen merasa bahwa penghalang tingkat kelima alam transenden, yang selalu seperti jurang yang tak tertembus di hadapannya, hancur berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Dia memuntahkan seteguk darah, tetapi wajahnya tampak sangat merah, dan aura keilahian keemasan di tubuhnya mulai mendidih. Auranya telah mengalami perubahan yang luar biasa dibandingkan sebelumnya. Setelah memasuki tingkat kelima alam transenden, seluruh tubuhnya mengalami perubahan kualitatif, memasuki alam yang sepenuhnya baru. Dia bisa merasakan kekuatannya meningkat drastis, tetapi dia belum sepenuhnya memahami seberapa besar kekuatannya telah bertambah. Hehe, terima kasih banyak. Jika bukan karenamu, aku mungkin tidak akan bisa mencapai tingkat kelima alam transenden. Tapi itu saja, aku antar kau pergi. Ye Xiwen meraung. Dan semburan energi pedang berapi langsung menebas, membakar lautan api tak berujung di langit, langsung menghantam dan membakar zombie itu. Api itu sendiri adalah elemen yang paling bersifat yang di dunia, dan baik iblis maupun zombie tunduk pada kendalinya. Sebelumnya, dia bisa mengalahkan Ye Xiwen dengan kekuatannya yang superior. Tetapi sekarang dia hanya bisa dipukul mundur oleh serangan pedang Ye Xiwen. Prajurit zombie itu meraung berulang kali, melolong ke langit. Energi mayatnya memadat, dan ia menggeram dengan suara rendah dan serak. Jalan mayat adalah yang tertinggi. Dalam sekejap, tinjunya memadatkan energi mayat dalam jumlah tak terhitung. Dan energi mayat dalam radius yang tidak diketahui tampak terkondensasi sekaligus, membentuk apa yang tampak seperti kerajaan mayat di area kecil ini. Di kerajaan zombie ini, Dewa Mayat adalah penguasa tertinggi. Matanya yang dingin menatap bumi, seperti seorang raja yang mengamati wilayahnya. Di bawah komandonya, pasukan zombie yang tak terbatas menaklukkan dunia untuknya, mengubah satu dunia demi dunia menjadi kerajaan zombie, tempat zombie berkeliaran dan tragedi manusia terjadi. Semburan cahaya keemasan menyambar di mata Ye Xiwen, hampir membentuk wilayah jalur mayat. Meskipun hanya dalam bentuk dasarnya dan bukan wilayah semu seperti milik buaya Hong, kekuatannya tetap menakutkan. Di antara banyak seni bela diri, jalan mayat cukup istimewa karena melampaui 3 alam dan tidak termasuk dalam 5 elemen. Orang biasa tidak dapat benar-benar memahami sifat khusus jalan mayat, dan mustahil untuk mempelajarinya. Ini seperti semacam kekuatan supranatural bawaan. Hanya ketika seseorang mati dan menjadi mayat barulah ia dapat mempelajari seni bela diri tertinggi jalan mayat. Memang ada garis keturunan kultivator mayat di antara para seniman bela diri manusia. Tetapi seperti iblis, mereka dibenci secara universal dan diperlakukan seperti kutu kasur di selokan. Mengkultivasi garis keturunan ini konon mengubah orang menjadi sesuatu yang bukan manusia maupun hantu. Ye Xiwen tak kuasa menahan diri untuk meningkatkan esensi sejatinya. Dan aliran esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya seketika membuat energi pedang berapi yang dilepaskannya tumbuh semakin besar. Mereka menabrak langsung kerajaan zombie. Energi pedang berapi Ye Xiwen bagaikan pedang gila penghancur dunia. Kemanapun api itu lewat, semua energi mayat bangkit seolah mudah terbakar, dan mulai menyala dengan dahsyat. Dunia yang luas seketika tertembus dan terperosok ke dalam lautan api. Zombie yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan meraung saat mereka terbakar menjadi abu. Dentang, energi pedang yang mengerikan menembus segalanya dan menghantam tubuh zombie, merobek luka besar di dagingnya. Zombie itu meraung, menggertakkan giginya. Ekspresi ngeri terlintas di matanya yang tadinya berkabut, dan rasa teror terasa di pikirannya yang linglung. Ye Xiwen, yang baru saja menembus ke tingkat kelima alam transenden, telah mengalami perubahan kekuatan yang sangat mengerikan. Jika sebelumnya dia terus-menerus menghantam dan memukul mundur Ye Xiwen, sekarang Ye Xiwen mampu melukainya dengan parah hanya dengan satu gerakan. Terlebih lagi, karena ia terluka parah oleh Ye Xiwen, tekanan dari cermin asal surgawi, yang sebelumnya hanya sedikit menekannya, tiba-tiba meningkat. Tekanan dari garis keturunannya tampaknya meningkat drastis. Menghadapi Ye Xiwen seperti menghadapi rajanya, atau berlutut di hadapan dewa mayat legendaris. Dia meraung terus-menerus, dan energi mayat yang bergelombang keluar dari tubuhnya untuk melawan tekanan tak terlihat ini.
Sama sekali tidak. Alam mayatnya yang masih primitif ditembus oleh energi pedang Ye Xiwen. Dan zombie yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk dari energi mayat langsung terbakar menjadi abu. Namun, bangunan itu belum runtuh. Hantu raksasa Dewa Mayat di udara terus menyerang. Dengan energi mayat tak berujung yang memancar dari tubuhnya. Kobaran api yang tak terhitung jumlahnya dipadamkan oleh energi mayatnya. Membuatnya tampak sangat ganas. Lambat laun, situasi menjadi stabil. Zombie itu meraung dan menguasai kerajaan zombinya. Menghancurkan Ye Xiwen hingga tewas. Tertekan oleh beban yang tak terucapkan. Zombie ini, meskipun tidak terlalu cerdas, tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Atau ia mungkin benar-benar akan dihancurkan dan dipaksa untuk tunduk pada perintah Ye Xiwen. Perasaan ini membuatnya sangat tidak nyaman. Hancurkan. Ye Xiwen segera menyadari bahwa elemen terpenting dari domain Dao Mayat ini adalah Dewa Mayat. Jika dia tidak bisa membunuh Dewa Mayat, maka meskipun dia berhasil menembus domain ini lagi, dia tidak akan bisa benar-benar membunuh zombie tersebut. Sampai batas tertentu, alam ini adalah perwujudan dari tekad bela diri seorang praktisi seni bela diri. Semua pemahaman seorang praktisi seni bela diri tentang Dao Surga akan terkondensasi ke dalam alam ini. Dan Dewa Mayat ini adalah perwujudan dari pemahaman zombie ini tentang jalan bela diri. Hakikat sejati terletak di situ. Ye Xiwen menghunus pedangnya lagi. Dan bila iblis itu memancarkan cahaya yang sangat intens, berubah menjadi energi pedang berapi di kehampaan, yang naik bersama angin dan menebas langsung ke bawah. Boom! Energi pedang yang mengerikan itu seketika menembus kerajaan zombie sekali lagi. Tetapi bukan ditujukan pada para zombie, melainkan pada hantu raksasa Dewa Mayat. Menghadapi energi pedang yang menebas, hantu zombie itu tampak marah, melepaskan serangkaian teknik tinju yang mengerikan. Energi tinju yang mengerikan itu bersinar di langit, berusaha menghentikan energi pedang Ye Xiwen agar tidak maju. Ledakan, energi dari pedang dan kekuatan tinju meledak di kehampaan, menciptakan awan jamur kecil yang membumbung tinggi. Dan gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya langsung menyapu keluar, bergejolak ke segala arah. Di seluruh kerajaan zombie, zombie yang tak terhitung jumlahnya yang tersapu oleh gelombang kejut yang mengerikan langsung berubah menjadi energi mayat, tidak mampu menahannya bahkan untuk sesaat pun. Matilah, sebelum ada yang menyadarinya. Sosok Ye Xiwen telah menyerbu ke depan Dewa Mayat. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi cahaya dan bayangan yang menakutkan. Dengan pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar, menutupi langit dan menyelimutinya, membentuk pilar cahaya besar yang menyerbu lurus ke arahnya. Dewa Mayat ini, pada akhirnya, hanyalah perwujudan dari kemauan bela diri, bukan seorang seniman bela diri sejati, dan langsung ditembus oleh Ye Xiwen. Boom! Dewa Mayat raksasa ini sama sekali tidak mampu melawan dan langsung ditusuk oleh cahaya pedang yang dilepaskan oleh Ye Xiwen. Seketika, hancur di tempat. Puff! Zombie yang tadinya sangat ganas, tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Kemauan bela dirinya telah hancur oleh pedang Ye Xiwen, menyebabkannya mengalami kerusakan yang sangat besar, seperti halnya kondisi mental seseorang yang hancur berantakan. Namun serangan Ye Xiwen belum berakhir. Dia menerkam zombie itu lagi, melepaskan pedang energi berapi yang mengerikan yang menghantam dari langit. Bang! Zombie itu terlempar jauh, dan darah berceceran di udara. Sebuah luka besar muncul di tubuhnya, hampir membelahnya menjadi dua. Raungan, zombie itu meraung berulang kali. Tak percaya bagaimana keadaan bisa menjadi seperti ini. Bahkan dengan kecerdasannya yang terbatas, ia tahu bahwa ini sangat tidak normal. Namun, Ye Xiwen tidak berniat menjawabnya. Sebuah pedang iblis turun dari langit, semakin membesar tertiup angin, sebelum menukik lurus ke bawah. Ledakan, zombie itu tertusuk di tanah oleh pedang iblis, tertancap di tanah iblis. Kehidupan perlahan memudar, dan setelah dia mati, dia menjadi zombie, hanya untuk mati lagi. Tak lama kemudian, energi iblis pada pedang iblis itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan kekuatan mengerikan itu dengan cepat menyerap semua esensi dari zombie tersebut. Pedang iblis ini tampaknya telah berevolusi lebih jauh lagi. Ye Xiwen menghela napas dan mendarat di samping zombie itu, menarik pedang iblis dari mayatnya. Pedang itu benar-benar sesuai dengan namanya sebagai pedang iblis.
Hanya dua pedang yang pernah dilihat Ye Xiwen yang dapat berevolusi sendiri. Keduanya adalah artefak iblis. Tentu saja, pedang iblis ini tidak dapat dibandingkan dengan cermin asal surgawi. Setelah Ye Xiwen dengan cepat membunuh zombie itu, dia langsung menakut-nakuti banyak iblis yang hendak menyerbu. Para iblis yang dulunya sombong kini memandang Ye Xiwen dengan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah posisi mereka tiba-tiba berbalik, dan mereka bukan lagi iblis, tetapi Ye Xiwen adalah iblis yang sebenarnya. Meskipun mereka adalah iblis, sangat kejam dan haus darah, mereka juga lebih mahir dalam mencari keuntungan dan menghindari bahaya, serta tahu siapa yang lebih menakutkan. Zombie itu adalah raja tak terbantahkan di wilayah ini. Kecuali jika bertemu dengan makhluk menakutkan di tingkat ke-9 alam transenden, ia praktis tak terkalahkan. Semua iblis di daerah ini hanya bisa ditaklukkan oleh Ye Xiwen sesuka hatinya. Tetapi sekarang setelah zombie mengerikan ini mati di tangan Ye Xiwen, bagaimana mungkin mereka tidak ketakutan? Ye Xiwen tidak mempedulikan banyaknya iblis yang sudah melarikan diri di sekitarnya. Setelah membunuh zombie itu, dia sudah kehilangan minat pada iblis-iblis tersebut. Membunuh zombie bukanlah hal yang paling menyenangkan baginya. Yang benar-benar membuatnya senang adalah perubahan dramatis dalam kekuatan tempurnya. Zombie ini jelas sebanding dengan Pangeran Buaya dalam hal kekuatan, tetapi tetap saja mati di bawah pedangnya. Bahkan dengan penekanan cermin asal surgawi, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan tempurnya memang telah mengalami terobosan besar. Dengan pedang iblis, dia benar-benar yakin bahwa dia bisa melawan Pangeran Buaya. Bab 947 Di manakah para ahli muda dari ras manusia saya? 3 bulan kemudian, semakin banyak ahli mulai berkumpul di tanah yang disegel. Termasuk Laut Yunsing. Semakin banyak ahli juga menerima berita tersebut dan mulai bergegas ke sana. Belum lagi seluruh Laut Yunsing. Bahkan di Laut Iblis Kekacauan, masih ada banyak ahli. Banyak ahli yang sendirian mengasah kekuatan mereka di Laut Iblis Kekacauan. Pada saat itu, setelah mengetahui berita tentang seluruh wilayah yang disegel, mereka segera berbondong-bondong menuju ke sana. Seluruh wilayah yang disegel itu memang benar-benar, seperti yang banyak orang duga, sebuah medan perang kuno yang sangat luas. Beberapa ahli dari kekuatan kuno dan berpengaruh bahkan menunjukkan bahwa ini memang medan pertempuran tempat benua kuno yang terpencil bertempur melawan ras iblis. Namun, medan pertempuran ini tidak besar dan ditinggalkan setelah ras iblis dikalahkan. Medan pertempuran ini masih jauh dari medan pertempuran yang benar-benar terkenal di seluruh benua kuno yang terpencil itu. Meskipun demikian, tempat ini masih menarik banyak orang. Terutama karena semakin banyak orang yang mengaku telah memperoleh senjata atau buku panduan seni bela diri dari leluhur mereka di tanah yang tertutup rapat ini. Hal ini semakin mendorong para ahli dari Laut Iblis Kacau untuk datang. Meskipun ada lebih banyak orang di tanah pemakaman dan tersegel selama 3 bulan ini, bagi para ahli dari ras manusia dan laut yang melakukan perjalanan di Laut Iblis Kacau sepanjang tahun, keyakinannya adalah keberuntungan berpihak pada yang berani. Jika mereka percaya pada stabilitas, mereka tidak akan datang ke Laut Iblis Kacau. Terlepas dari banyaknya korban jiwa dan luka-luka, hal itu sama sekali tidak memengaruhi pikiran mereka. Selama 3 bulan ini, Ye Xiwen terus berkelana dan membunuh para iblis tersebut. Kekuatannya sendiri juga secara bertahap menguat. Awalnya, terobosannya ke tingkat kelima alam transenden agak tidak stabil. Tetapi setelah 3 bulan, itu menjadi sepenuhnya stabil. Dalam 3 bulan terakhir, dengan pedang iblisnya, Ye Xiwen telah menjadi tak terkalahkan di wilayah tersebut, dan mendapatkan reputasi yang luar biasa sebagai master pedang iblis. Dengan pedang iblis ini, para ahli biasa di tingkat ke-8 alam transenden bukanlah tandingan Ye Xiwen. Bahkan para ahli di puncak tingkat ke-8 alam transenden pun tidak akan mampu menandingi Ye Xiwen. Selama beberapa bulan terakhir, berkumpulnya banyak sekali praktisi bela diri telah menciptakan pasar-pasar kecil di dalam wilayah tertutup ini, menyediakan tempat peristirahatan bagi banyak orang. Masuknya praktisi bela diri dan energi mereka yang bersemangat juga telah menarik banyak iblis, terutama yang hanya memiliki tubuh spiritual. Iblis-iblis ini berusaha merasuki tubuh para praktisi bela diri yang kuat untuk melarikan diri dari tempat ini.
Dan tahukah Anda, dalam beberapa bulan terakhir, sering muncul laporan tentang para ahli terkemuka yang melakukan pembunuhan massal setelah tubuh mereka dirasuki. Namun, sebagian besar praktisi bela diri tampaknya tidak keberatan dengan hal ini. Karena mereka telah memasuki dunia ini, mereka seharusnya siap menghadapi kematian mereka. Meskipun pasar-pasar ini menarik banyak iblis untuk menyerang, banyak orang tetap memilih untuk datang. Lagi pula, akan lebih aman jika ada lebih banyak orang di sekitar. Pada hari itu, di sebuah kota pasar, sekelompok orang melesat menembus langit. Hampir semuanya adalah ahli di tingkat kelima atau keenam alam transenden. Siapa itu? Mereka berani menyerbu ke sana dengan begitu heboh. Tanya seseorang dengan nada marah. Lihatlah pakaian dan panji-panji mereka. Siapa lagi kalau bukan para ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan? Dan lihatlah kata-kata, putra mahkota, di panji itu. Pasti putra mahkota buaya sendiri yang telah tiba. Seseorang dengan cepat mengenali hal ini dan berkata, tidak mungkin. Bahkan pangeran buaya pun datang sendiri. Mungkinkah ada harta karun luar biasa yang muncul di dekat sini? Jika tidak, mengapa pangeran buaya turun ke sini secara pribadi? Siapa tahu, tapi ku dengar pangeran buaya sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Banyak orang telah sangat menderita di tangannya tanpa menyadarinya. Hehe, konon bahkan pangeran buaya pun dikalahkan dan menderita kerugian besar. Seseorang yang berpengetahuan luas tertawa kecil dan berkata, setelah kehilangan harta karun yang berharga, pangeran buaya sekarang sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Hampir tidak ada seorang pun yang berani melawannya bisa lolos begitu saja. Terakhir kali, seorang pria di tingkat ke-8 alam transenden, yang percaya diri dengan senioritas dan kekuatannya, tidak menganggap serius pangeran buaya, tetapi akhirnya terbunuh oleh pangeran buaya dengan satu tusukan tombak. Para master muda ini semakin kuat, melampaui banyak master senior dari generasi yang lebih tua. Sudah berapa tahun mereka berlatih? Beberapa baru berlatih sedikit lebih dari 100 tahun, dan yang tertua baru berusia 4 atau 500 tahun. Tetapi mereka sudah memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Ini benar-benar dunia kaum muda sekarang. Seru seseorang. Saya dengar banyak master muda bermunculan di tempat lain juga. Mungkinkah kita benar-benar telah memasuki zaman keemasan? Seseorang berspekulasi. Jika memang demikian, itu akan sangat luar biasa. Kita mungkin akan menyaksikan pertarungan paling intens dan memukau antara para jenius, jauh melampaui era sebelumnya. Jika memang demikian, maka itu tidak baik. Anda tahu, di era manapun dalam sejarah di mana para jenius muncul dalam jumlah besar, itu selalu menjadi pertanda masa yang penuh gejolak. Kemakmuran besar pasti disertai dengan pergolakan besar. Semua orang langsung terdiam. Memang, setiap era dalam sejarah yang menghasilkan banyak jenius juga berarti kekacauan besar. Bagi para jenius itu, setiap kekacauan adalah panggung bagi mereka untuk memamerkan diri. Tetapi bagi para praktisi bela diri biasa, kekacauan berarti kematian. Meskipun mereka dianggap sebagai kaum elit di antara orang biasa, tidak ada perbedaan di antara mereka. Begitu kekacauan yang benar-benar memengaruhi seluruh benua kuno tiba dan mereka terkena dampak perang, mereka hanya akan memiliki satu jalan keluar, kematian. Mereka tidak akan jauh berbeda dari orang biasa di bawah alam transenden. Tapi bagaimanapun juga, hal-hal itu tidak ada hubungannya dengan kita, kan? Ini jelas merupakan bentrokan dan persaingan di antara para ahli muda terbaik. Hampir semua ahli muda dari 6 kekuatan utama telah hadir di sini. Pangeran Buaya, Pangeran Racun, Pangeran Api, dan yang lainnya. Mereka semua melakukan pergerakan mereka selama periode ini. Bukan. Semua orang menghela napas tak percaya. Dibandingkan dengan para jenius papan atas yang berasal dari latar belakang istimewa dan memiliki kekuatan luar biasa, mereka tidak lebih dari gulma. Tak lama setelah kelompok klan buaya bayangan tiba, kelompok lain terbang melintas dari langit, dipimpin oleh dua pemuda yang sangat mempesona dengan pembawaan yang luar biasa. Kemudian seseorang mengenali asal-usul mereka. Mereka adalah para ahli dari klan naga api beracun, pemimpin dari 3 suku laut utama.
Kekuatan klan naga api beracun ini sama sekali tidak lebih lemah dari klan buaya beracun tanpa bayangan, dan bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Belum lagi Tuan Muda Racun dan Tuan Muda Api. Ada lebih dari 5 atau 6 ahli di tingkat ke-8 alam transenden saja. Beberapa orang berseru dengan takjub. Bukan karena 5 atau 6 ahli tingkat 8 alam transenden ini. Bahkan beberapa kekuatan kelas 2 pun memiliki cukup banyak ahli tingkat 8 alam transenden. Tetapi intinya adalah bahwa 5 atau 6 ahli tingkat 8 alam transenden ini semuanya adalah ahli muda di bawah usia 500 tahun. Tidak ada satupun ahli generasi tua di antara mereka. Dilihat dari kuantitas dan kualitas generasi muda para ahlinya, jelas bahwa kekuatan klan naga api beracun memang tak tertandingi di antara semua ras laut di wilayah Laut Yunsing. Klan ini bahkan lebih kuat daripada klan buaya racun tanpa bayangan. Di pasar, banyak ahli makhluk laut memandang dengan penuh kerinduan. Bagaimanapun, meskipun kekotoran berbagai ras di antara makhluk laut tidak kalah dengan kekotoran umat manusia, saat ini, mereka masih mewakili wajah makhluk laut. Setelah para ahli dari klan naga api beracun tiba dalam prosesi besar, kelompok besar lainnya terbang melintas di udara. Namun, dibandingkan dengan para ahli dari klan buaya bayangan dan klan naga api beracun, kelompok ahli ini tampak jauh lebih tinggi. Seperti yang diharapkan, ketiga penguasa klan laut utama telah tiba kali ini. Pertama klan buaya racun bayangan, lalu klan naga api racun, dan sekarang penguasa terakhir juga telah menunjukkan wajahnya, klan paus pembelah langit. Seseorang tersentak, dibandingkan dengan para ahli dari klan buaya racun bayangan dan klan naga api racun. Kelompok ahli ini jauh lebih kecil. Mungkin hanya setengah dari jumlah ahli dari klan buaya racun bayangan. Namun, dari segi kualitas, mereka jauh lebih tinggi daripada klan buaya racun bayangan. Hampir semua anggotanya adalah ahli tingkat 7 alam transenden atau lebih tinggi, dan 4 di antaranya bahkan ahli tingkat 8 alam transenden. Pemimpin mereka berumur sekitar 30 tahun, tinggi, lebih dari 2 meter, dengan wajah persegi, alis tebal, dan mata besar. Dia tampak heroik dan tidak dapat dibandingkan dengan para ahli biasa di tingkat ke-8 alam transenden. Setiap gerakannya tampak mampu membalikkan sungai dan laut serta merebut bintang dan bulan. Pemain utama itu seharusnya menjadi ahli nomor 1 di antara generasi muda Riftwell, kan? Dilihat dari auranya, dia memang sangat hebat, jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Selalu ada legenda di antara suku-suku laut bahwa dia adalah yang terkuat di antara semua generasi muda suku-suku laut. Bahkan Pangeran Buaya, Pangeran Racun, dan Pangeran Api pun tak ada apa-apanya. Benarkah atau tidak, aku tidak tahu. Sebagian besar rumor ini hanyalah rumor. Tidak ada bukti nyata, dan yang terpenting, para master muda ini belum benar-benar bertarung sampai mati. Jadi tidak ada yang benar-benar bisa melihat kekuatan sejati mereka. Selain itu, meskipun ada daftar 100 teratas, semua orang telah meningkat selama bertahun-tahun. Para master muda ini bisa tiba-tiba melompat maju dan melampaui semua orang. Itu mungkin saja, kekuatan sejati dan kekalahan mereka mungkin baru akan diketahui setelah daftar 100 teratas ini dirilis. Saat para ahli muda dari perlombaan laut itu terbang melintas, para ahli dari perlombaan laut bersorak gembira, tetapi para ahli manusia tidak bisa menahan rasa sedikit kecewa. Akhir-akhir ini kita hanya melihat para ahli muda dari ras pelaut bertindak arogan. Apakah umat manusia kita tidak memiliki siapapun yang mampu melawan mereka? Bab 948 Legenda Master Pedang Iblis. Akhir-akhir ini kita hanya melihat para ahli muda dari ras pelaut bertindak arogan. Apakah umat manusia kita tidak memiliki siapapun yang mampu melawan mereka? Para ahli manusia menghela napas dalam hati, melihat satu demi satu ahli dari generasi muda ras laut muncul. Sementara tampaknya tidak ada ahli dari ras manusia yang tiba, yang membuat mereka semua agak sedih. Kebencian antara manusia dan makhluk laut telah berlangsung selama ribuan tahun. Kedua pihak sangat bermusuhan. Tetapi para petinggi di kedua pihak telah mencegah konflik tersebut meningkat. Namun, persaingan di balik layar di antara mereka tidak pernah berhenti. Terutama sekarang setelah melihat para ahli ras laut begitu angkuh.
Para prajurit manusia ini sedikit tidak senang. Tetapi jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, banyak dari mereka tidak bisa mengatakannya. Banyak dari prajurit manusia ini mungkin telah berkultivasi dalam pengasingan di Laut Iblis Kacau selama 100, 200, atau bahkan beberapa ratus tahun. Mereka dapat menyebutkan nama-nama ahli generasi tua dengan sangat baik, tetapi ketika menyangkut generasi muda, terutama para ahli muda yang telah muncul dalam beberapa ratus tahun terakhir, mereka sedikit bingung. Tentu saja ada. Bagaimana mungkin umat manusia kita tidak memiliki satu pun ahli? Ketiga kekuatan utama kita semuanya memiliki ahli yang luar biasa. Bukankah Tuan Muda Hailong dari Istana Hailong tak terkalahkan di antara generasi muda? Jika dia tidak mengasingkan diri kali ini, mereka tidak akan begitu sombong. Seseorang langsung menyebutkan murid utama Istana Naga Laut, salah satu dari tiga kekuatan utama umat manusia, Tuan Muda Naga Laut. Menyebut nama Tuan Muda Hailong langsung memberikan kepercayaan diri kepada banyak orang, karena Tuan Muda Hailong berada di peringkat pertama dalam daftar 100 besar dan diakui sebagai pakar nomor 1 di kalangan generasi muda. Namun kali ini, Tuan Muda Hailong tidak muncul. Bukan hanya Tuan Muda Hailong, tetapi Jian Wushuang dan beberapa orang lainnya juga tidak hadir. Satu-satunya yang datang adalah Pei Xingchen dari Sekte Guiyuan, dan Si Kong Hao juga bisa dianggap sebagai salah satunya. Semua orang tampak terdiam. Ada beberapa ahli muda di antara umat manusia, tetapi tidak satu pun dari mereka yang maju, yang membuat seolah-olah para ahli dari ras laut memiliki keunggulan dibandingkan para ahli manusia. Kurasa tidak. Selain orang-orang ini, ada kuda hitam lain di antara generasi muda ahli dalam ras manusia kita. Aku tidak tahu apakah kau pernah mendengar tentang Master Pedang Iblis. Dia juga seorang ahli dalam ras manusia kita. Meskipun kita tidak tahu latar belakangnya, banyak orang mengatakan bahwa dalam hal kekuatan, dia mungkin tidak kalah dengan Pangeran Buaya dan yang lainnya. Sebagian orang mengatakan bahwa di Lautan Iblis Kacau, nama Ye Xiwen jelas tidak terkenal, apalagi dibandingkan dengan Master Pedang Iblis yang telah mengukir namanya dalam beberapa bulan terakhir. Apakah Master Pedang Iblis juga seorang master di antara generasi muda? Kukira dia adalah seorang senior yang telah berkultivasi dalam pengasingan selama bertahun-tahun. Tentu saja tidak. Saya bisa mengatakan dengan kepastian mutlak. Dia jelas merupakan pakar papan atas di antara generasi muda, karena telah berkecimpung di bidang ini kurang dari 200 tahun. Meskipun saya belum pernah mendengar namanya sebelumnya, dia jelas merupakan pakar unggulan lain yang berada di luar 100 besar. Mereka yang berani memasuki Lautan Iblis Kacau adalah yang terbaik dari alam transenden. Anak muda biasa sama sekali bukan tandingan mereka. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan mampu mencapai kekuatan mereka saat ini di masa depan. Tentu saja, mereka tidak dianggap serius. Hanya seseorang seperti Pangeran Buaya yang mungkin dapat menarik perhatian mereka. Di mata mereka, mereka yang berada di luar peringkat 10 atau 20 teratas dalam daftar 100 besar sama sekali tidak dikenal. Siapa yang punya waktu untuk mengingat begitu banyak? Banyak dari mereka dulunya adalah kebanggaan daftar 100 besar, dan sekarang mereka masih ditempa di Lautan Iblis Kacau. Namun, para ahli makhluk laut ini telah tersebar selama beberapa hari ini, berusaha sebisa mungkin untuk tidak bertabrakan, tetapi sekarang mereka telah tiba satu demi satu. Mungkinkah ini pertanda bahwa harta karun besar telah lahir? Seseorang bertanya-tanya, yang juga merupakan pertanyaan paling membingungkan di benak banyak orang. Banyak orang mulai merasa gelisah. Jika memang benar-benar ada harta karun besar yang muncul, mereka mungkin bisa mendapatkan bagiannya jika mereka ikut serta. Ayo kita lihat. Seseorang di antara kerumunan memberikan sebuah saran, dan banyak praktisi bela diri yang tertarik segera bergegas untuk mengejar saran tersebut. Di tengah keramaian, sesosok figur berbaju cian berdiri, dengan pedang panjang berwarna gelap di belakangnya, membuatnya sangat menarik perhatian. Sosoknya menyelinap di antara kerumunan dan segera menghilang dari pandangan, hanya menyisakan siluet biru samar yang terlihat di cakrawala yang jauh. Apakah itu pendekar pedang iblis tadi? Berpakaian hijau, membawa pedang panjang. Kan? Itu dia. Butuh beberapa waktu bagi sebagian orang untuk menyadari apa yang sedang terjadi.
mengenakan jubah hijau dan membawa pedang panjang di punggungnya. Bukankah ini kesan paling khas dari Ye Xiwen sebagai pendekar pedang iblis? Seketika itu juga, banyak orang mengingatnya. Ya ampun, benar-benar dia. Gerakan kakinya mengesankan. Kekuatannya memang luar biasa. Untung aku tidak mengatakan hal buruk tentang dia barusan. Kalau tidak, mereka yang tadi membicarakan Master Pedang Iblis kini merasakan ketakutan yang masih menghantui. Di lautan iblis kacau, sudah biasa bagi orang untuk berkelahi hanya karena provokasi kecil. Semakin kuat ahlinya, semakin besar kemungkinan mereka bertindak seperti itu. Orang-orang seperti Pangeran Buaya bahkan lebih tidak bermoral. Dia tidak hanya sangat kuat, tetapi dia juga memiliki kekuatan besar yang mendukungnya, sehingga dia bertindak tanpa batasan apapun. Di langit, Ye Xiwen melesat menembus udara. Tubuhnya bagaikan pedang panjang yang membelah angkasa. Dugaan mereka benar, orang ini memang Ye Xiwen. Seperti yang mereka duga, Ye Xiwen juga merasa bahwa tidak mengherankan jika para ahli muda dari pasukan klan laut utama ini berkumpul di sini. Tidak ada yang akan percaya bahwa tidak ada masalah. Selama beberapa bulan terakhir, dia terus mengasah kekuatannya dan akhirnya berhasil membuat namanya terkenal. Secara khusus, dia telah memperoleh pedang iblis. Tidak seperti saat dia menyembunyikan sayap iblis. Ye Xiwen tidak mencoba menyembunyikannya. Tidak mengherankan bahwa harta karun magis yang diperolehnya di tanah tersegel ini semuanya memiliki energi iblis. Bahkan, banyak di antaranya adalah harta karun iblis. Selain itu, di benua kuno yang terpencil ini, tidak seperti di alam bela diri sejati, ras iblis bukanlah sesuatu yang harus dibicarakan dengan sangat rahasia. Karena benua kuno yang terpencil merupakan lawan yang setara bagi ras iblis. Sementara alam bela diri sejati sama sekali tidak berarti. Setiap berita tentang ras iblis akan menyebabkan kepanikan di seluruh alam bela diri sejati. Ye Xiwen sangat cepat, dan dalam waktu singkat ia berhasil menyusul para ahli suku laut. Kemudian ia menyadari bahwa banyak orang lain telah tiba lebih dulu darinya. Selain ketiga penguasa ras laut, ada juga banyak ahli lain dari ras laut tingkat kedua lainnya, seperti klan ular laut bayangan biru. Pasukan ras laut ini, yang hanya berada di bawah ketiga penguasa tersebut, juga bergegas datang pada saat ini. Selain makhluk laut ini, banyak ahli dari ras manusia juga datang, tetapi mereka semua adalah ahli dari kekuatan kecil. Hanya si Kong Hao yang dapat dianggap luar biasa, berada di peringkat ke-8 alam transenden. Di antara banyak ahli dari ras manusia, dia menonjol dari yang lain. Dibandingkan dengan belasan ahli tingkat 8 alam transenden di antara klan laut, dia tampak agak menyedihkan. Si Kong Hao yang sendirian juga menghadapi tekanan dari banyak ahli klan laut. Selain ras manusia dan laut, faksi lain juga muncul pada saat ini. Itu adalah para ahli dari klan iblis laut, dua ahli muda klan iblis laut, seorang pria dan seorang wanita, yang bertanggung jawab, tampak luar biasa. Masing-masing dari mereka sebanding dengan Pangeran Buaya dan yang lainnya. Di belakang mereka ada lebih dari selusin ahli tingkat 8 alam transenden. Lagi pula, ini adalah sarang klan iblis laut, dan mereka memiliki lebih banyak ahli di sini. Selain para ahli dari klan iblis laut, ada juga beberapa binatang iblis laut yang tubuhnya sebesar gunung kecil. Hampir semuanya berada di puncak tingkat ke-8 alam transenden. Salah satu dari mereka mampu menyapu area yang luas. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka memang ahli-ahli terbaik. Para ahli dengan tingkat yang sama mungkin tidak akan mampu menandingi mereka. Aura luar biasa yang terpancar dari para ahli terkemuka ini secara halus berbenturan dan saling terkait di langit. Seperti dua pasukan yang saling berhadapan. Tak satu pun pihak yang mau menyerah. Di antara benturan aura ini, aura umat manusia, yang secara alami memiliki ahli paling sedikit, adalah yang terlemah. Umat manusia yang luas ini sebenarnya hanya memiliki satu ahli, si Kong Hao, yang berada di tingkat ke-8 alam transenden. Terlebih lagi, kekuatan si Kong Hao agak lebih rendah daripada Pangeran Buaya dan sejenisnya. Kedatangan Ye Xiwen segera menarik perhatian semua orang, dan mata mereka langsung tertuju pada pendekar pedang berbaju biru ini. Para ahli manusia sangat gembira melihat pemandangan itu, karena apapun yang terjadi,
Pendekar pedang berjubah biru ini berada di pihak mereka. Ye Xiwen melirik situasi tegang di arena, lalu perlahan berjalan memasuki formasi ras manusia. Serangga lagi. Tiba-tiba, seekor monster laut sebesar gunung kecil berbicara dari klan monster laut. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka semua berada di puncak tingkat ke-8 alam transenden. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka biasanya bertindak sendiri, hanya pada saat ini, untuk melawan penindasan klan lain. Mereka dengan enggan bersatu. Ye Xiwen melirik monster laut itu, dan melihat bahwa monster itu tertutupi sisik hitam, memiliki tubuh yang besar, dan merangkak dengan keempat kakinya sambil air laut menyembur keluar dari waktu ke waktu. Di kepalanya yang besar, sebuah tanduk perak raksasa sangat mencolok. Ini adalah troll bertanduk perak. Ye Xiwen telah menghabiskan beberapa bulan di Laut Iblis Kacau. Dibandingkan beberapa bulan yang lalu, bukan hanya kekuatannya yang mengalami perubahan luar biasa, tetapi yang lebih penting, ia telah memperoleh pemahaman mendalam tentang Laut Iblis Kacau. Lebih jauh lagi, melalui ingatan yang diperolehnya dari membunuh beberapa ahli klan Iblis Laut, ia tiba-tiba menjadi seperti veteran berpengalaman yang telah berada di Laut Iblis Kacau selama bertahun-tahun. Di antara banyak monster laut di samudera, troll tanduk perak tidak diragukan lagi adalah salah satu yang paling kuat. Meskipun jumlahnya sedikit, setiap troll tanduk perak dewasa memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari alam transenden, dan bahkan raja di antara mereka dapat mencapai kekuatan alam aspek Dharma, yang tidak kalah dengan beberapa spesies naga tingkat rendah di antara ras naga. Tentu saja, ini masih belum bisa dibandingkan dengan binatang buas purba seperti Steris Kaibis. Ye Xiwen hanya meliriknya tanpa menjawab. Namun, meskipun diam, binatang buas bertanduk perak itu marah melihat ekspresi jijik di wajahnya. Beraninya manusia biasa di tingkat kelima alam transenden bersikap angkuh di depannya. Seketika itu juga, auranya, seperti banjir yang mengamuk, menerjang Ye Xiwen. Bab 949 sebuah langkah yang mengejutkan. Pada awalnya, kekuatan-kekuatan utama terlibat dalam peperangan timbal balik, sehingga situasi secara keseluruhan relatif stabil. Meskipun hanya perebutan momentum, jelas bahwa tidak ada yang ingin kalah. Pada saat itu juga, troll bertanduk perak melepaskan seluruh kekuatannya ke seluruh perkemahan manusia, dan langsung menjerumuskan mereka ke dalam kekacauan. Tidak banyak ahli di pihak manusia, satu-satunya yang mampu bertahan adalah si Kong Hao. Pada saat ini, seekor binatang raksasa bertanduk perak yang perkasa tiba-tiba bergabung dalam pertempuran, seketika mengganggu keseimbangan. Melihat keadaan umat manusia yang berantakan, faksi-faksi lain langsung tertawa terbahak-bahak, sama sekali mengabaikan kemarahan banyak ahli manusia yang hadir. Kutu kasur hanyalah kutu kasur. Troll bertanduk perak tertawa paling keras, matanya penuh dengan penghinaan. Para ahli manusia ini tak ada artinya di matanya. Dia telah melahap banyak dari mereka sebelumnya. Jadi apa artinya ini? Namun, tawanya langsung terhenti seolah-olah seseorang mencekik lehernya. Ye Xiwen melepaskan aura yang terkondensasi menjadi niat pedang. Seketika membelah aura penghancur dari raksasa bertanduk perak itu menjadi dua seolah-olah terbuat dari kertas. Seketika itu juga, momentum Ye Xiwen berubah menjadi pedang besar, menebas langsung ke perkemahan monster laut. Beraninya kau, beraninya kau. Pada saat itu, beberapa monster laut meraung dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan aura pedang Ye Xiwen. Mereka semua memandang tindakan Ye Xiwen sebagai provokasi, dan pertarungan kemauan mereka pun meningkat. Itu sendiri bukanlah masalah besar, melainkan sering terjadi konflik antara beberapa pasukan sekutu. Namun tindakan Ye Xiwen sama saja dengan menyatakan perang terhadap monster laut. Meskipun biasanya mereka bertindak sendiri, kini mereka berada di pihak yang sama dan tidak bisa hanya berdiri dan menyaksikan Ye Xiwen bertindak sembrono. Namun, mereka sama sekali lupa bahwa tindakan troll bertanduk perak sebelumnya dapat dianggap sebagai provokasi terhadap umat manusia. Namun, mereka benar tentang satu hal, Ye Xiwen memang memprovokasi kemarahan monster laut. Dia sama sekali tidak peduli, apakah ini kasus, hakim diperbolehkan membakar sesuatu, tetapi rakyat biasa dilarang bahkan menyalakan lampu.
Sungguh lelucon. Mereka menjalani tahun pertama sekolah menengah pertama. Ye Xiwen menghasilkan 15. Boom! Aura Ye Xiwen yang menyerupai pedang bertabrakan dengan keras dengan aura monster laut di udara. Energi pedang Ye Xiwen terus menebas ke bawah. Dan bahkan dari jarak yang jauh, energi pedang yang tersebar masih dapat dirasakan sangat tajam dan menakutkan. Melihat penampilan Ye Xiwen, banyak ahli langsung memandanginya dengan rasa hormat yang baru. Terutama mereka yang awalnya tidak terlalu memikirkan Ye Xiwen dan umat manusia. Pada saat ini, mereka bahkan lebih takjub. Mereka adalah orang-orang pilihan, kebanggaan surga. Orang biasa sama sekali tidak diperhatikan oleh mereka. Di antara umat manusia, hanya si Kong Hao yang sedikit dihormati. Yang lainnya tidak mereka perhatikan. Tetapi kemunculan tiba-tiba pendekar pedang berjubah biru ini benar-benar mengubah persepsi mereka. Umat manusia telah menerima sekutu kuat lainnya. Saat ini, hanya dua kelompok yang mengenali Ye Xiwen. Salah satu kelompok itu tentu saja si Kong Hao. Si Kong Hao langsung mengenali pendekar berjubah biru itu. Bukankah dia orang yang pernah mencegat pangeran buaya sebelumnya? Meskipun pedang iblis yang dicuri Ye Xiwen juga menjadi targetnya, setidaknya Ye Xiwen tidak mengambilnya langsung darinya. Terlebih lagi, membuat pangeran buaya menderita kerugian dalam diam bukanlah hal yang buruk. Yang terpenting, melalui pertarungan momentum barusan, dia menyadari bahwa Ye Xiwen bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Meskipun dia tampak hanya berada di tingkat kelima alam transenden, jika seseorang benar-benar menganggapnya sebagai kultivator alam transenden tingkat kelima, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Seandainya bukan karena kekuatan yang ditunjukkan Ye Xiwen, dia mungkin akan memiliki ide lain. Lagi pula, itu adalah senjata sihir kelas rendah, bukan kubis pinggir jalan yang bisa begitu saja diberikan. Selain dia, ada juga Pangeran Buaya, yang telah menderita kerugian besar di tangan Ye Xiwen terakhir kali dan hadiahnya telah direbut olehnya. Saat ini, Pangeran Buaya menatap Ye Xiwen dengan mata dingin, memandang pedang iblis di tubuhnya dengan tatapan sedikit serakah. Matanya berkilat dengan cahaya yang ganas. Seharusnya itu adalah senjata sihirnya, tetapi sekarang telah diambil oleh Ye Xiwen. Dia tentu saja tidak rela, terutama dalam keadaan seperti itu. Ledakan. Akhirnya, ketika momentum kedua belah pihak mereda, tampaknya aura transformasi pedang Ye Xiwen tidak mampu menggoyahkan momentum gabungan dari beberapa monster laut tersebut. Ye Xiwen hanya terkekeh. Semua orang bilang monster laut itu sangat kuat, tapi aku tidak berpikir begitu. Nak, apakah kau mencari kematian? Tiba-tiba, tubuh besar binatang buas bertanduk perak muncul. Bentuknya yang sangat besar menyebabkan seluruh negeri iblis bergetar. Aku sudah membunuh cukup banyak monster laut, tapi aku belum pernah membunuh monster raksasa tanduk perak sebelumnya. Kata Ye Xiwen dengan santai, namun ekspresi para monster laut berubah drastis. Pepatah mengatakan, ketika kelinci mati, rubah berduka. Meskipun pertempuran harian mereka tidak kalah sengitnya dengan pertempuran antara mereka dan suku-suku besar lainnya, diperlakukan seperti ini saat ini jelas merupakan tamparan di muka. Pukulan telak bagi harga diri mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak dianggap serius. Monster-monster laut ini adalah penguasa laut yang sangat kuat, dan tidak ada seorang pun yang pernah berani meremehkan mereka seperti ini. Bahkan musuh terbesar mereka, para monster laut, tidak akan berani berbicara kepada mereka seperti ini. Tidak peduli berapa kali mereka telah membunuh mereka. Beraninya kau, aku telah memangsa banyak manusia. Tapi aku belum pernah memakan manusia yang seberani ini. Aku akan mencungkil kantung empedumu dan melihat seberapa beraninya kau. Monster laut bertanduk perak itu meraung dan menyerang. Dia memang sudah mudah marah. Jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya begitu saja setelah diprovokasi sampai sejauh ini? Dia segera menyerang dengan cakarnya. Dan energi sejati yang mengerikan menyebar keluar. Berubah menjadi riak yang menyebar dari dalam. Seketika itu juga, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya terkuras, menyebabkan ruang tersebut berputar dengan hebat, dan bahkan retakan mulai muncul. Di negeri tertutup ini, yang agak mirip dimensi alternatif, ruangnya bahkan lebih tidak stabil daripada di luar. Terlebih lagi,
Setelah bertahun-tahun terkikis oleh energi iblis, kondisinya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Namun, terlepas dari keadaan apapun, kekuatan binatang raksasa bertanduk perak ini di puncak tingkat ke-8 alam transenden benar-benar nyata. Makhluk itu tak kalah tangguh dari zombie yang pernah dihadapi Ye Xiwen sebelumnya. Jika ini terjadi beberapa bulan yang lalu, Ye Xiwen mungkin perlu menggunakan cermin asal surgawi untuk menekannya dan bahkan pedang iblis untuk dapat mengalahkan binatang iblis laut bertanduk perak ini. Namun sekarang, bahkan dengan tangan kosong sekalipun, siapa yang berani mengatakan bahwa Ye Xiwen tidak kuat? Dalam beberapa bulan terakhir, Ye Xiwen telah memperoleh lebih dari sekadar pengalaman. Dentang, api di tangan Ye Xiwen berkobar hebat, seketika berubah menjadi pedang panjang yang dia tebas ke atas. Kobaran api yang mengerikan itu langsung mengubah seluruh langit menjadi lautan api. Bang! Cakar-cakar besar troll bertanduk perak itu menghantam ke bawah, bertabrakan dengan keras dengan energi pedang tersebut. Seluruh langit mulai bergetar hebat saat dua kekuatan dahsyat itu bertabrakan. Semua orang tercengang. Ekspresi mereka berubah drastis. Pertempuran antara keduanya jauh melampaui ekspektasi semua orang. Awalnya, semua orang mengira bahwa dengan kekuatan binatang raksasa bertanduk perak, membunuh anak ini akan sangat mudah. Kecuali si Kong Hao dan Pangeran Buaya, hampir semua orang berpikir demikian. Mereka sebenarnya belum melihat kekuatan Ye Xiwen dan hanya menebak berdasarkan tingkat kekuatannya. Banyak orang yang ceroboh karena mereka mengetahui tingkat kultivasi Ye Xiwen, dan akhirnya menderita kerugian besar di tangannya. Tingkat kultivasi Ye Xiwen seperti penyamaran alami, membuatnya tampak tidak berbahaya, terutama di antara para ahli yang berada di tingkat ke-7 atau ke-8 alam transenden. Itulah mengapa Ye Xiwen membuat semua orang takjub begitu dia melakukan aksinya. Pada saat itu, para ahli lain yang perlahan-lahan berdatangan juga tiba di lokasi kejadian dan langsung menyaksikan pertempuran yang begitu seru. Monster laut bertanduk perak, berada di puncak tingkat ke-8 alam transenden. Baik manusia, makhluk laut, atau ahli iblis laut. Jika mereka bertemu dengan binatang buas seperti itu saat sendirian, mereka mungkin akan langsung melarikan diri. Monster raksasa bertanduk perak adalah makhluk yang sangat menakutkan di antara mereka yang berada di tingkat yang sama, dan orang biasa sama sekali tidak mampu menghadapinya. Namun, binatang buas yang ganas ini terkunci dalam pertempuran sengit dan tak terpisahkan dengan sesosok figur. Para ahli manusia, khususnya, sangat terkejut dan senang mengetahui bahwa salah satu ahli manusia merekalah yang sedang melawan monster laut ini. Sebelumnya, dikatakan bahwa umat manusia tidak memiliki banyak ahli kali ini dan tidak akan mampu bertahan. Tetapi sekarang ada satu lagi. Bagi mereka, kemampuan Ye Xiwen untuk bertahan saat ini sudah cukup. Bahkan, jika tidak ada ahli dari umat manusia yang merespons, mereka mungkin akan berbalik dan pergi. Karena tanpa perlindungan dari para ahli terkemuka, mereka hanya punya satu jalan keluar, kematian. Di hadapan para master papan atas sejati, kuantitas menjadi lelucon. Kecuali jika jumlah orangnya benar-benar dilebih-lebihkan, sulit untuk menimbulkan masalah bagi para master papan atas tersebut. Seorang ahli tingkat atas dapat dengan mudah mengalahkan sekelompok ahli yang kurang terampil. Bukankah itu master pedang iblis yang muncul sebelumnya? Seseorang yang bermata tajam mengenali Ye Xiwen, master pedang iblis yang baru saja berada di pasar tetapi dengan mudah menghilang dari pandangan mereka. Aku tidak menyangka dia sekuat ini. Dengan kekuatan ini, di alam manapun dia berada, dia sudah bisa menyaingi seorang master di puncak tingkat ke-8 alam transenden. Ini luar biasa, umat manusia kita telah mendapatkan seorang ahli lagi, dan keselamatan kita semakin terjamin. Seseorang diam-diam merasa senang, meskipun mereka berasal dari faksi yang berbeda. Saat ini, mereka semua adalah para ahli yang mewakili umat manusia. Bab 950 sebenarnya dia berasal dari garis keturunan yang mana? Saat ini, pertempuran antara Ye Xiwen dan raksasa bertanduk perak telah memasuki tahap yang sengit. Medan pertempuran antara kedua pihak langsung berpindah dari darat ke langit. Ini bukan hanya karena mereka takut melibatkan orang lain dan menarik perhatian para ahli yang sulit diatur itu, tetapi yang lebih penting, karena terlalu banyak komplikasi di darat.
Tidak mungkin bertarung sebebas dan semenyenangkan bertarung di langit yang luas. Teknik pedang kayu terbakar milik Ye Xiwen sangat dahsyat, mampu membelah langit dan bumi hanya dengan satu serangan. Teknik ini sangat dominan dan tak tertandingi. Dan ketika dikombinasikan dengan tubuhnya yang tak terkalahkan, teknik ini menjadi semakin tak tertandingi di dunia. Meskipun ia bertarung dalam pertempuran mematikan secara langsung dengan troll bertanduk perak ini, ia sama sekali tidak berada dalam posisi yang bully, dan juga tidak menunjukkan tanda-tanda inferioritas. Hal ini langsung membuat banyak orang terkejut dan ragu. Anda harus tahu bahwa monster laut ini memiliki garis keturunan binatang buas dari jutaan tahun yang lalu di laut, serta garis keturunan ganas dari ras iblis. Kekuatan fisik mereka telah meningkat pesat. Dalam keadaan normal, manusia tidak akan mampu bersaing dengan monster laut. Terutama jika menyangkut daging. Itu adalah kelemahan. Dan biasanya dibutuhkan beberapa ahli untuk membunuh monster laut. Inilah mengapa raksasa bertanduk perak itu berani bersikap begitu sombong dan tidak sopan. Tidak ada ahli yang sebanding di antara manusia. Bahkan jika si Kong Hao berbalik melawannya setelah kewalahan oleh Aura dan bertindak sendiri, binatang buas itu yakin bahwa ia dapat membunuh dan melahapnya. Belum lagi yang lain. Yang jelas-jelas hanya ayam dan anjing. Tidak ada yang perlu ditakuti. Namun, kekuatan Ye Xiwen saat ini jauh melebihi pemahaman semua orang tentang kemampuan fisik manusia. Perlu dicatat bahwa kedua pihak bahkan belum berada pada level yang sama. Makhluk troll bertanduk perak ini sudah berada di puncak tingkat ke-8 alam transenden. Meskipun belum mencapai tingkat ke-9 alam transenden saat dewasa sepenuhnya, sebenarnya sudah tidak jauh lagi. Namun, Ye Xiwen baru berada di tingkat ke-5 alam transenden. Terdapat perbedaan 3 alam kecil di antara mereka. Meskipun demikian, Ye Xiwen mampu mengalahkan binatang raksasa bertanduk perak dalam hal kekuatan fisik, tanpa mengalami kerugian sama sekali. Bagaimana mungkin hal ini tidak mengejutkan mereka semua? Pusaran mengerikan yang dihasilkan oleh bentrokan antara kedua pihak menyapu luas, membangkitkan angin iblis yang meraung-raung tak terhitung jumlahnya. Banyak iblis yang bersembunyi di dalam energi iblis terbunuh oleh angin iblis ini. Yang mulia, haruskah kita bertindak? Anak ini semakin kuat. Pada saat ini, Yi Si muncul di samping Pangeran Buaya dan berkata, matanya dipenuhi kebencian dan niat membunuh saat dia menatap Ye Xiwen di udara. Ye Xiwen jauh lebih kuat daripada saat pertama kali bertemu dengannya. Ketika mereka bertarung memperebutkan pedang, Ye Xiwen hanya bisa melarikan diri dari Pangeran Buaya. Setelah diam-diam mengambil pedang iblis, dia hanya bisa terus melarikan diri. Namun kini ia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan seorang ahli puncak di tingkat ke-8 alam transenden. Peningkatan kekuatan ini sungguh mencengangkan. Yang terpenting, adik laki-lakinya, Yi Rui, awalnya diperintahkan untuk memburu Ye Xiwen. Tetapi sekarang Ye Xiwen masih hidup dan adiknya telah kehilangan kontak. Perlu saya jelaskan lebih lanjut tentang hasilnya. Pastilah Yi Rui telah tewas secara tragis di tangan Ye Xiwen. Sekarang, Ye Xiwen bukan hanya musuh Pangeran Buaya, tetapi juga musuh yang membunuh saudaranya. Mata Pangeran Buaya berkilat tajam, dan matanya juga dipenuhi niat membunuh. Dia masih menyimpan banyak dendam terhadap Ye Xiwen. Dia tidak pernah menyangka bahwa semut kecil yang pernah dia remehkan kini bisa menjadi ancaman mematikan baginya. Dulu, Ye Xiwen bahkan tidak bisa mengancamnya. Tetapi sekarang, setelah menyaksikan pertempuran antara Ye Xiwen dan raksasa bertanduk perak itu, akan menjadi penipuan diri sendiri jika mengatakan bahwa Ye Xiwen bukanlah ancaman. Meskipun dia sombong, namun, dia tidak pernah menipu dirinya sendiri. Setidaknya, Ye Xiwen memiliki kekuatan tempur tingkat ke-8 dari alam transenden, yang berarti dia memiliki kekuatan tempur yang setara dengan Ye Xiwen. Meskipun ia tetap yakin bahwa Ye Xiwen bukanlah tandingannya, ia percaya bahwa jika orang seperti itu dibiarkan berkembang, ia mungkin akan menjadi raksasa manusia lainnya di masa depan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia toleransi. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Jika Ye Xiwen mati, tidak apa-apa. Tapi jika dia menang pada akhirnya, maka kita harus bertindak tegas. Kau bertanggung jawab untuk menghentikannya. Si Kong Hao, aku sendiri yang akan menangani Ye Xiwen.
Kalau dipikir-pikir, banyak talenta klan buaya bayangan kita telah mati di tangannya, dan kekuatan kita telah sangat berkurang. Sudah saatnya kita menyingkirkannya, kata Pangeran Buaya dingin. Tidak seperti Buaya Hong dan Buaya Ying, Pangeran Buaya tidak menganggap mereka sebagai lawan terkuatnya. Bahkan, di mata Pangeran Buaya, orang-orang ini adalah fondasi dan lawan terkuat untuk dominasinya di Laut Yunsing di masa depan. Dalam hal ini, ambisi Pangeran Buaya jauh lebih besar daripada ambisi Buaya Hong dan Buaya Ying. Dia sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Dalam pikirannya, orang-orang ini hanya pantas menjadi bawahannya. Itulah mengapa dia bisa mentolerir keberadaan para pesaing ini, yang tujuan utamanya adalah untuk menantangnya, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Medan pertempurannya telah lama meluas ke seluruh wilayah Laut Yunsing, dan bahkan wilayah laut lainnya. Menurutnya, pertikaian internal di antara klan-klan ini tidak lebih dari permainan anak-anak. Kematian Krokodile Hong dan Krokodile Ying, meskipun mengurangi jumlah pesaingnya, juga melemahkan kekuatannya di masa depan di matanya. Ditambah dengan kebencian terhadap pedang yang dicuri dan ketamakan akan pedang pembantai dewa berbulu yang dimiliki Ye Xiwen. Semua faktor ini membuatnya merasa wajib untuk membunuh Ye Xiwen. Saudaraku, lihat. Dari garis keturunan apa manusia ini berasal. Dia sangat kuat sehingga bahkan binatang raksasa bertanduk perak pun tidak bisa mengalahkannya dengan tingkat kultivasinya yang lebih tinggi. Pada saat ini, pakar wanita muda di antara dua pakar muda terkemuka dari klan Iblis Laut bertanya kepada pakar pria muda itu. Kedua orang ini sebenarnya bersaudara. Pakar Iblis Laut pria itu hanya menatap Ye Xiwen, mengerutkan kening, dan berkata, jika mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, itu akan menjadi hal yang berbeda. Meskipun manusia tidak dikenal karena kekuatan fisiknya, selalu ada beberapa garis keturunan khusus dengan tubuh yang sangat kuat, dan beberapa manusia purba juga ahli di bidang ini. Namun, dengan perbedaan tingkat kultivasi yang begitu besar, sungguh tidak masuk akal jika dia mampu menekan binatang buas bertanduk perak raksasa ini. Di belakang mereka, para ahli dari klan Iblis Laut mengangguk setuju. Jika itu hanya kontes antara orang-orang dari alam yang sama, tidak akan menjadi masalah besar jika binatang raksasa bertanduk perak ditekan. Lagi pula, ras mana yang tidak memiliki garis keturunan yang sangat baik dalam kultivasi fisik, tetapi mampu menekan seseorang dari beberapa alam adalah hal yang sangat tidak normal. Hal itu hanya mungkin terjadi pada ras legendaris seperti naga, yang konon terlahir dengan tubuh yang sangat kuat dan perkasa. Tapi semuanya, aku sepertinya merasakan aura binatang buas yang ganas padanya, seperti monster laut, perasaan yang sangat berbahaya. Kurasa dia mungkin membawa semacam binatang buas ganas yang tidak dikenal, kata pakar monster laut wanita itu tiba-tiba. Apapun yang terjadi, tonton saja. Pria itu tidak terlalu terkejut. Terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak mereka ketahui. Meskipun masing-masing dari mereka sangat kuat, pengetahuan mereka jauh lebih rendah daripada generasi ahli yang lebih tua. Pedang panjang berapi di tangan Ye Xiwen semakin membesar. Setiap tebasan tampak mengikuti lintasan api. Itu adalah teknik pedang yang memahami hukum api dan membakar area luas dengan setiap serangan. Setelah sekian lama, Ye Xiwen akhirnya mengembangkan teknik pedang kayu terbakar hingga mencapai puncaknya. Meskipun belum sempurna, Ye Xiwen sudah mampu menampilkan konsep artistik tertinggi dari teknik tersebut. Jika bagian-bagian yang belum lengkap dari teknik pisau pembakar kayu diuraikan lebih lanjut, maka kekuatan teknik pisau pembakar kayu akan meningkat secara mendasar. Bang! Pedang panjang berapi itu menghantam binatang raksasa bertanduk perak, merobek retakan besar di tubuhnya dan menghancurkan sisiknya sepenuhnya. Sisik-sisik di tubuhnya, yang bahkan mampu menahan kerusakan akibat keruntuhan ruang angkasa, hancur berkeping-keping di bawah pedang Ye Xiwen. Meskipun retakannya tidak terlalu besar, retakan itu langsung membuat raksasa bertanduk perak itu waspada. Pria di depannya ini jelas bukan sembarang orang di tingkat kelima alam transenden. Seandainya itu hanya seekor semut di tingkat kelima alam transenden, dia bisa dengan mudah menghabisi sekelompok semut tanpa rasa takut. Tapi sekarang, semut itu secara bertahap kewalahan menghadapi musuh.
Kebanggaan dan kegembiraannya atas kultivasi fisiknya sama sekali tidak efektif melawan fisik Ye Xiwen yang mendominasi. Bahkan, jika tingkat kultivasi Ye Xiwen sedikit lebih tinggi, dia bisa saja menghancurkannya sepenuhnya. Semut ini, yang dulunya saya anggap tidak penting, kini mampu membahayakan saya. Kau tidak akan menghunus pedangmu. Apa kau ingin mati? Troll bertanduk perak itu meraung dingin. Ia jelas melihat bahwa pedang iblis di belakang Ye Xiwen belum terhunus, yang berarti ia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ini adalah penghinaan besar baginya. Ia menggunakan kekuatan penuhnya, sementara pihak lain tidak. Ini adalah penghinaan terang-terangan terhadapnya. Meskipun beberapa orang telah menguasai seni bela diri hingga tingkat yang sangat tinggi, apakah mereka memiliki senjata di tangan atau tidak bukanlah masalah besar bagi mereka. Namun hal ini tidak selalu demikian. Lagi pula, senjata yang selalu dibawa Ye Xiwen di punggungnya pastilah luar biasa. Itu jelas bukan hanya hiasan. Itu pasti digunakan untuk memiliki kekuatan yang besar. Menghadapimu saja sudah lebih dari cukup, kata Ye Xiwen dengan seringai dingin, tanpa menunjukkan niat untuk menghunus pedangnya. Jika dia harus menghunus pedangnya untuk menghadapi bahkan binatang raksasa bertanduk perak ini, maka dia benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Pangeran Buaya. Karena kau akan mati, maka aku akan mengirimmu ke surga barat. Binatang raksasa bertanduk perak ini juga bukan orang suci. Pertarungan yang adil adalah omong kosong. Ia hanya bertindak berdasarkan keinginannya sendiri. Melihat Ye Xiwen tidak menyukainya, ia tidak bisa berkata apa-apa. Tanduk perak di kepalanya mulai berkilauan, dan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul ke arahnya.